Shin Tae-yong harus melakukan perombakan besar-besaran menjelang pertandingan melawan Filipina. Itu dilakukan agar kekalahan saat melawan Irak tidak terulang lagi. Selain itu, perombakan dilakukan agar timnas mendapatkan hasil positif. Salah satu perombakan yang harus dilakukan adalah soal pemilihan pemain. Dalam hal ini, Shin Tae-yong harus jeli menentukan 11 pemain utama agar saat bermain di lapangan mereka bisa tampil maksimal. Dan berikut ini kami akan memberikan prediksi soal pemain-pemain yang akan diturunkan oleh Shin Tae-yong dalam pertandingan melawan Filipina. Ya, Indonesia harus mendapatkan poin penuh saat mereka bertandang ke Rizal Memorial Stadium, markas dari Filipina. Poin penuh itu harus didapatkan karena saat ini Indonesia dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Hal itu berawal dari kekalahan telak yang dialami oleh Indonesia. Kekalahan yang membuat skuad Garuda kini berada di dasar klasemen sementara grup F. Mereka tertinggal dari 2 pesaing, yakni timnas Vietnam dan timnas Irak. Untungnya Indonesia cuma terpaut 3 poin saja, jarak yang seharusnya bisa dikejar oleh pasukan Shin Tae-yong. Untuk mengejar poin tersebut, Indonesia seharusnya memanfaatkan laga melawan Filipina. Karena di saat yang bersamaan, Vietnam dan Irak juga sama-sama saling jegal di Stadion Maidin. Jika menang melawan Filipina, maka jarak Indonesia dengan 2 pesaing utama pasti akan terpangkas. Karena apapun hasil Vietnam melawan Irak, pasti akan menguntungkan bagi skuad Garuda. Maka dari itu, untuk mewujudkan misi tersebut, Shin Tae-yong tidak boleh blunder lagi dalam memilih pemain. Karena jika blunder lagi, bisa saja kejadian saat melawan Irak bakal terulang kembali. Sehingga dalam konteks ini, pelatih asal Korea Selatan itu harus melakukan beberapa perombakan terhadap susunan pemainnya. Pemain yang kurang perform lebih baik disimpan dulu dan diganti dengan pemain yang bisa memberikan pengaruh di lapangan. Untuk posisi kiper, Shin Tae-yong lebih baik kembali mempercayakannya kepada Hernando Ari. Bukan bermaksud merendahkan Nadeo, tapi jika boleh jujur, performa Nadeo dalam laga melawan Irak sangatlah mengecewakan. Bagaimana tidak? Karena kiper Borneo itu sama sekali gagal melakukan penyelamatan di pertandingan tersebut, sehingga membuat gawang Indonesia kemasukan 5 gol oleh pemain Irak. Untuk posisi bek, Shin Tae-yong diprediksi bakal memainkan 4 pemain sejajar. Pemain itu adalah Jordi Amat, Alkan Bagot, Asnawi Mangkualam, dan Sean Patinama. Untuk hal ini, posisi Asnawi bisa saja digantikan oleh Sandy Walsh. Tapi jika Asnawi tidak bermain, maka Sandy Walsh bakal menemani Mark Klok di lini tengah Indonesia. Situasi ini sebelumnya pernah terjadi saat Indonesia melawan Brunei beberapa waktu yang lalu. Sementara 2 pemain lainnya bakal diisi oleh pemain bertipe winger. Dan kemungkinan besar bakal diperankan oleh Saldar Ramdhani dan Witan Sulaiman. Untuk posisi penyerang, Shin Tae-yong akan memainkan 2 pemain. 2 pemain itu adalah Rafael Struijk dan Ramadan Sananta. Untuk Rafael, pemain Ado Den Haag itu berhasil tampil cukup baik saat melawan Irak. Sementara Sananta adalah pemain yang sebelumnya disimpan oleh Shin Tae-yong, sehingga membuat fisiknya seharusnya lebih prima jika dibandingkan dengan pemain yang lain. Simpan pemain yang underperform. Sebagai pecinta timnas, pasti kita akan mendukung semua pemain yang bermain untuk Garuda. Tapi jika sang pemain bermain kurang maksimal, maka kita berhak memberikan kritikan terhadap pemain tersebut. Maka dari itu, Shin Tae-yong harus tega memarkir beberapa pemain yang sekiranya tampil kurang maksimal. Pemain-pemain itu adalah Dendi Sulistiawan, Adam Alis, hingga Nadeo Argawinata. Alasan Mark Klok masih pantas masuk starting line up.
Pada pertandingan melawan Irak, Mark Locke mendapatkan banyak kritikan karena dirinya beberapa kali melakukan kesalahan di lapangan. Tapi dalam pertandingan melawan Filipina, pemain Persib itu masih layak untuk menjadi pemain utama. Syaratnya satu, Mark Locke harus mendapatkan tandem yang tepat di lapangan, entah itu Sandy Walsh maupun Rahmat Irianto. Karena jika tidak, Mark Locke pasti akan bekerja sendiri sehingga membuat dirinya bakal keteteran. Pertandingan melawan Irak adalah contohnya, karena tandem Mark Locke yakni Adam Alice terlihat kebingungan saat di lapangan. Dimas Drajat cedera. Pada pertandingan nanti, Indonesia kemungkinan besar tidak akan diperkuat oleh Dimas Drajat. Pemain Persikabo itu sebelumnya mengalami cedera saat Indonesia melawan Irak. Dengan begini, maka Hoki Caraka adalah pemain yang diharapkan mampu menjadi pelapis Ramadan Sananta dan Rafael Struijk. Tentu sebuah pukulan telak bagi Indonesia dalam misi mereka meraih kemenangan. Tapi semoga cedera yang dialami oleh Dimas tidak mempengaruhi performa pemain di lapangan. STY dikasih tutor cara mengalahkan Filipina. Sebelum melawan Filipina, Shin Taeyong mendapatkan saran dari Philippe Troussier, pelatih dari Vietnam. Bagi pelatih asal Prancis itu, kunci mengalahkan Filipina adalah dengan bermain disiplin, memanfaatkan seluruh ruang, hingga melakukan kontrol bola sebanyak mungkin. Cara itu diungkapkan oleh Troussier usai mengantarkan timnya meraih kemenangan atas Filipina dengan skor 2-0. Saya mengapresiasi kemenangan hari ini. Bukan pertandingan yang mudah bagi seluruh tim, mengingat banyaknya peluang sepanjang pertandingan. Secara umum, saya puas dengan tekad disiplin dan kepatuhan para pemain terhadap taktik. Strategi sebelum pertandingan kami adalah mengontrol bola, memanfaatkan ruang, dan membuat keputusan yang tepat, kata Troussier pada media. Jadi itulah prediksi line up Indonesia menjelang pertandingan melawan Filipina di lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia.